على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين، أخوات في الله، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam sesi yang kedua dari pengajian kita pembahasan seluk-beluk hewan sembelihan. Dan pada kesempatan sesi yang kedua ini, insyaallah ta'ala, sebelum masuk kepada pembahasan tentang hewan sembelihan kurban, sebelumnya tentang penyembelihan hewan. Adapun yang berikutnya adalah tentang sembelihan hewan kurban. Maka kita akan menyelesaikan apa yang tersisa tentang hukum penyembelihan pada janin yang ada di perut hewan sembelihan. Ini masih berkaitan dengan perkara sebelumnya, yaitu syarat dari alat yang dipakai untuk menyembelih. Ya. Mengapa kita masukkan dalam perkara ini? Karena berkaitan dengan masalah apakah hewan yang sedang hamil dan disembelih, apakah disyaratkan menggunakan alat sembelihan itu pada janin yang ada dalam perut induknya, atau tidak disyaratkan penggunaan alat tersebut. Jadi karenanya kita masukkan dalam pembahasan tentang alat yang dipakai untuk menyembelih kurban atau menyembelih hewan yang dia salah satu dari 4 rukun sembelihan. Dalam teks yang kami bagikan, kami tidak menyebutkan pembahasannya, belum sempat diketikkan ya karena waktu yang sempit. Tetapi perkara pertama yang harus kita ketahui tentang masalah ini adalah yang pertama, bagaimana hukum menyembelih hewan yang sedang hamil. Ya, masalah ini, hukum penyembelihan pada janin yang ada di perut hewan sembelihan tentunya hanya berlaku pada hewan yang sedang hamil. Ya, maka membahas tentang penyembelihannya bagaimana, kita ingin membahas lebih dahulu tentang hukum menyembelih hewan yang sedang hamil. Ya, maka kita nukilkan di sini dari pendapat para ulama, di antaranya apa yang dinukilkan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, di sini tentang fadhih bil hamil, penyembelihan kurban atau menyembelih hewan kurban yang sedang dalam keadaan hamil. Ya, dinukilkan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam pembahasan tentang zakat hewan ternak, dalam hal ini zakat kambing, dari Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Muhadzab, salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i yang masyhur, dan syarah yang terbaik adalah syarah dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Meskipun beliau tidak bisa menyelesaikan kitab tersebut secara sempurna, dilanjutkan oleh Tajuddin As-Subki rahimahullah ta'ala, dan dilanjutkan kemudian karena tidak selesai juga oleh salah seorang ulama al-mu'asir. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, annal hamila la tujzi'u fi al-udhiyah, bahwa untuk hewan yang hamil maka ini tidak sah sebagai sembelihan kurban. Ya. Jadi kalau begitu sah untuk sembelihan yang lainnya. Sah apakah untuk sembelihan pedaging, ya. Adapun untuk akikah, maka di sana masyhur dari pendapat para ulama bahwa disyaratkan pada sembelihan hewan untuk nasikah atau akikah berkaitan dengan kelahiran seorang anak ke muka bumi, apa yang disyaratkan pada sembelihan hewan kurban. Ya. Sehingga kalau begitu juga tidak sah, tidak boleh. Ya. Naam. Kenapa tidak boleh untuk sembelihan kurban? Karena perhatikan, terlarang pada hewan sembelihan kurban hewan yang memiliki penyakit atau mengalami keadaan
yang keadaan itu menyebabkan berkurangnya kadar daging, volume daging dari hewan sembelihan kurban. Ya. Maka apa saja yang mengurangi ya bobot dari hewan kurban, ya volume atau massa dagingnya, maka ini berpengaruh kepada sah tidaknya hewan sembelihan kurban, ya. Maka demikian pula bahwa hewan yang sedang hamil biasanya akan berkurang bobotnya. Berkurang bobot secara individu. Adapun secara keseluruhan dengan janin yang dikandungnya pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah gitu ya. Ya, tetapi yang diinginkan adalah daging dari hewan sembelihan itu sendiri, ya. Adapun janin yang ada di dalamnya, betul hukumnya hukum tabi'. Tabi' artinya penyerta, pengikut, ya. Wattabi'u tabi'. Sehingga kalau ya induknya untuk kurban, maka janinnya pun untuk kurban pula. Tetapi ada keadaan di mana mungkin terjadi janin yang dalam kandungan hewan yang sedang hamil tadi tidak sah. Ya, tidak sah. Sehingga dengan demikian akan berkurang pula ya keadaan daging dari hewan kurban tadi. Berkurang karena ya bobot individu dari hewan kurban yang memang karena hamil dia berkurang. Kemudian kita menyangka bisa ditambah dengan janin, berat janin yang ada dalam perutnya, tapi janin ini sekali lagi belum tentu dalam keadaan sah sebagai sembelihan, ya. Sehingga dengan demikian seperti disebutkan di sini bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan annal hamila la tujzi'u fil udhiyah, bahwa sembelihan hewan yang hamil tidak sah dalam sembelihan kurban. Li'annal maqsuda fiha al-lahmu, karena yang dimaksud ya dari hewan sembelihan adalah dagingnya, ya. Wa huwa yaqillu bisababil haml, dan dia akan berkurang dengan sebab kehamilan dari hewan ternak tersebut. Bi khilafiz zakat, beda dengan kambing zakat atau hewan zakat yang dikeluarkan zakatnya. Maka dikeluarkan dari yang hamil tidak masalah, karena justru bernilai. Ya, justru bernilai. Kenapa? Karena berarti membawa kemungkinan bertambahnya jumlah hewan tersebut. Jadi beda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini hukum berkaitan dengan sembelihan hewan yang hamil untuk hewan kurban. Ya, tidak sah. Adapun jika untuk selainnya, maka di sinilah berlaku keterangan yang disebutkan tadi tentang masalah zakatu al-janin. Penyembelihan pada janin, ya. Maka disebutkan di sini bahwa ya zakat atau penyembelihan janin adalah mengikuti penyembelihan pada induknya. Ay yu'tabar dzabhu ummihi dzabhan lahu. Dianggap, ditetapkan bahwa sembelihan pada induknya sekaligus sebagai sembelihan bagi sang janin, ya. Jika janin dalam perut induk yang disembelih tadi keluar ya dalam keadaan mati, kharaja min batniha mayyitan ba'da dzabhiha, ya, maka sah dikatakan sebagai sembelihan. Sah dikatakan sebagai sembelihan. Kalau ternyata setelah disembelih induknya didapatkan ketika dibelah, ya. Ketika dibelah, ya, perut dari sang induk ternyata janinnya masih hidup, bihi hayatun mustaqirrah, maka ketika itu disembelih kembali, disembelih kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau berkata, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil janin, faqal kulu in syi'tum fa inna zakatiha zakata ummihi, atau fa inna zakatahu zakatu ummihi, ya.
Maka ketika kita tentang masalah janin dari hewan, maka Nabi bersabda, makanlah jika kalian ingin. Ya, karena sesungguhnya sembelihan bagi janin itu adalah sembelihan terhadap induknya. Ya, maka perkara yang perlu diperhatikan di sini berdasarkan hadis yang sahih ini adalah bahwa Nabi pun tidak memerintahkan untuk memakannya. Paham ya? Kulu in syi'tum. Dikembalikan kepada ya keinginan pribadi masing-masing. Kita dapatkan bahwa di sebagian tempat ya yang seperti ini tidak layak katanya. Aib. Orang Jawa begitu ya, Mas? Ya, orang Jawa begitu. Ya. Kalau dulu di Jogja yang termasuk makan begitu itu ya keluarga kami jadinya. Karena orang Jawa yang sembelihan tidak makan, akhirnya kita kumpul anak-anak yang makan ya, kita masak dan sebagainya ya. Ya. Memang tidak dipaksakan ya. Katanya ya tidak menyenangkan, iba. Ya, ada juga yang jijik mungkin ya, pendet atau apalah begitu modelnya ya. Sehingga mereka menganggap tidak layak. Sama seperti masalah kelinci ya. Nah, ada orang yang makan kelinci, ada yang tidak. Ya, meskipun kelinci hukumnya halal. Kami dulu di Pakistan juga pernah nyembelih kelinci. Salah seorang dari ikhwah kita tidak berani makan, tidak tega katanya. Seperti makan kucing katanya. Ya, ini tergantung pribadi masing-masing. Ya, yang penting dia tidak meninggalkan makanan tersebut karena mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi melihat hal itu. Kata beliau, "Kulu in syi'tum." Makanlah jika kalian mau, silahkan. Ya. Adapun masalah sembelihannya, kok dia sudah mati tidak masalah. Karena penyembelihan dia adalah penyembelihan pada induknya. At-tabi' tabi'. Apa yang ikut kepada induk, maka hukumnya mengikuti hukum induk tersebut. Ketika induknya halal disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka janin yang ditemukan mati setelah induknya disembelih juga dihitung sebagai sembelihan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Hanya di sini ada masalah yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama, lau kharajal janinu min batni ummihi wa bi hayatun mustaqirrah wa amkana zakatuh fayudzakka wujuba. Jika ya janin keluar dari perut induknya ya setelah disembelih maksudnya, dalam keadaan ternyata ya janin itu hidup, punya kehidupan yang mustaqirrah, tetap ada tanda-tanda kehidupan yang stabil padanya, maka wajib untuk disembelih. Ya, wajib untuk disembelih. Tidak dikatakan, kan katanya sembelihan bagi janin ini adalah sembelihan kepada induknya. Artinya apa? Janinnya mau makan hidup-hidup begitu. Ya, ini kadimal namanya ya. Ya tidak. Bahwa dia harus disembelih. Ya, tidak mungkin memakannya hidup-hidup. Ya, dan kalau dimakan hidup-hidup hukumnya apa? Bangkai. Dalilnya apa? Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya mayitun. Ya, apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup, ya, dalam keadaan ia masih hidup, maka hukumnya adalah bangkai. Dan ini kejadiannya tentang orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, biasa mereka memotong ekor dari kharuf dalam keadaan hidup untuk dikonsumsi, ya, atau onta punuknya satu dipotong misalnya, onta berpunuk dua misalnya, atau berpunuk satu dipotong satu. Kalau satu ya dipotong saja, karena itu lemak. Katanya tidak apa-apa lah. Ya, kita hanya butuh lemaknya saja gitu misalnya ya. Maka hukum yang dipotong adalah bangkai ya. Maka tidak boleh. Baik. Ini keadaannya. Keadaan yang kedua, idza tarabal janinu fi batni ba'da dzabhi ummihi zamanan tawila. Syarat ini penting. Jika setelah induk disembelih beberapa waktu lamanya kemudian bergerak-gerak dalam perut hewan indukan tadi. Janinnya bergerak-gerak, ya. Tsumma sakana, kemudian dia mati. Maka hukumnya hukum bangkai. Karena harusnya disembelih ketika diketahui bahwa dia masih hidup. Ingat, waktunya zamanan tawila. Keluar darinya zamanan qasira. Jika waktunya sesaat memang wajar. Janin masih dapatkan support dari induknya. Ketika support itu terhenti dengan disembelihnya sang induk, maka
Janin pun akan mati. Tapi kan butuh waktu untuk proses mati itu. Seperti hewan induknya sendiri yang disembelih pun tidak langsung otomatis mati, gitu ya, induknya. Maka demikian pula janinnya, ya, terputus asupan oksigen atau nutrisi padanya, ya, sehingga butuh beberapa waktu untuk dia mati, tidak masalah. Ketika ditemukan dalam keadaan mati, setelah disembelihnya induknya, janin tersebut hukumnya halal. Sembelihannya mengikuti sembelihan induknya. Ingat, jika waktunya waktu yang sedikit, tidak panjang, ya. Adapun jika waktunya panjang, maka harusnya disembelih, segera dibelah dan disembelih. Jika tidak ditemukan kemudian mati setelah bergerak dalam waktu yang lama tadi, maka hukumnya bangkai. Berarti dia hatfa'an fihi, mati dengan sendirinya, sama dengan bangkai. Na'udzubillahi min dzalik. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, lau kharaja ra'su al-janin maitan, jika sementara akan disembelih tiba-tiba keluar kepala dari sang janin tadi dalam keadaan mati. Dalam keadaan mati. Thumma dzubihat ummuhu, lalu induknya disembelih sebelum dikeluarkan, ya, lam yahilla, maka tidak halal janinnya itu. Induknya halal tentu saja karena mati dengan sembelihan. Tapi ingat bahwa ketika dia sudah hukumnya mati, ya, sebelum keluar, berarti dia, ya, sesuatu yang mati pada hewan yang hidup, ya, ibaratnya sama dengan maquti aminal bahimati wahya hayatun fahuwa mayyitun. Meskipun sebenarnya dihukumi lepas barulah dikatakan mati, ya, tapi sekarang ketika dia mati dalam keadaan keluar kepalanya tadi, maka kata para ulama tidak halal sang janin, induknya tentu saja halal dengan sembelihan, ya. Walau kharaja ra'sul janin, sekarang jika kepala janin keluar dan ada kehidupan pada janin tersebut, wa fi hayatun mustaqirrah, maka tidak wajib menyembelih janin tersebut sampai dia keluar. Paham ya? Sampai dia keluar, li'anna khuruja ba'dihi ka'adami khurujihi, karena keluarnya sebahagian dari janin masih dihukumi belum keluar, ya. Idza mata aqiba khurujihi bidzakati ummihi, jika dia mati, ya, setelah disembelihnya induknya, masih dihitung sebagai bagian dari kurban, ikuti induknya, gitu maksudnya, ya. Yang kelima, lau kana lil bahimati al-mudzakkah adhun ashal, maka halaka sairi ajzaiha, hukum bagian badan yang lumpuh tadi halal dengan penyembelihan kepada hewan tersebut, ya, ba'da dzabhiha, ya, setelah ia disembelih. Setelah ia disembelih. Jelas ya? Jadi bagian yang lumpuh ini adalah halal. Kecuali Allahumma jika pada bagian yang lumpuh tadi itu terjadi pembusukan, ya, masuk dalam bab khaba'is. Masuk dalam bab khaba'is. Jelas ya? Ya. Ini keadaan yang disebut dengan keadaan janin pada induk yang disembelih. Ya, tentunya tadi kita sebutkan bahwa induk janin tadi tidak sah jika disembelih dalam keadaan hamil untuk sembelihan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik, ikhwani fiddin, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang al-udhiyah. Udhiyah, ya, ini adalah dari kata dhahwah. Dhahwah yang artinya adalah waktu antara mulai terbitnya matahari sampai sempurnanya terbit matahari itu. Namanya dhahwah. Ya, awal pertama terbitnya matahari. Ketika matahari itu terbit sempurna alias keluar bulatan matahari dari ufuk khatulistiwa, maka disebut dengan waktu duha. Ya, disebut dengan waktu
duha. Dan waktu duha, menurut pendapat yang paling kuat yang pendapat para ulama, dimulai dengan isyraq atau isyraq, yaitu terbitnya matahari atau bulatan matahari secara utuh. Isyraq. Biasa disebut dengan sholatul isyraq. Paham ya? Ya, itu mungkin 13 menit setelah terbitnya matahari, ya, mulai terbitnya matahari terjadi isyraq tadi, ya. Maka setelah isyraq ada yang disebut dengan waktu tasbih. Wa dzalika hinut tasbih. Itu ketika matahari setinggi penggalah. Itu juga masuk waktu duha. Dan waktu terakhir dari duha adalah hina tarmudu al-fisal, ketika anak-anak onta kepanasan, dan itu waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu al-udhiyah diambil dari kata dhahwah tadi, ya. Adapun udhiyah sendiri ini bisa dibaca dengan 4 bacaan. Udhiyah dhammah, boleh pula dengan kasra. Udhiyah. Kemudian ya-nya bisa musyaddadah, tasydid, bisa juga mukhaffafah. Udhiyah. Bisa juga udhiyah. Idhiyah. Bisa juga idhiyah. Ya. Al-udhiyah. Ya. Naam. Di antara namanya juga adalah dhahiyah dengan tidak adanya hamzah. Dhahiyah. Bisa juga dibaca dhihiyah. Dan yang terakhir adha, adhatun, ya. Dengan fathah bisa dengan kasrah idhatun, ya. Idhatun, ya. Jamaknya adha, kalau dhahiyah jamaknya dhahaya. Ya. Baik. Jadi ini tentang al-udhiyah. Udhiyah adalah sebutan untuk hewan ternak yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari raya kurban sampai hari tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ini definisi hewan kurban, ya. Tentunya menurut mazhab Imam Syafi'i, ya. Pertama adalah dia adalah hewan ternak, ya. Akan datang sebentar lagi syarat-syarat tersebut. Hewan ternak, maka dikecualikan darinya selain hewan ternak. Ya, disebutkan di sini maka ayam, bebek, angsa, burung onta, ayam kalkun, sapi liar, bison atau banteng, kuda, dan rusa tidak termasuk dari hewan sembelihan kurban. Mengapa? Tidak disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 143 144. Thamaniyatu azwaj. 4 pasangan hewan. Disebutkan kemudian minadh dha'ni itsnain, kambing dha'an, kambing kacang, kibash, berpasangan jantan dan betina. Disebutkan kambing maiz, kambing gunung, ya. Kambing otawa, berpasangan jantan dan betina. Disebutkan kemudian sapi, jantan dan betina, dan kemudian minal iblis itsnaini. Onta, jantan, dan betina. Maka disyaratkan 8 golongan tadi. 8 golongan, ya. Kenapa 8 golongan? Hakikatnya hanya 3 jenis hewan. Onta, sapi, dan kambing. Tapi kambingnya terbagi 2. Kambing, ya, kacang, domba, biri-biri, kibas, dha'an, dan kambing gunung. Apa bedanya? Ya, kurang lebih sama dengan ayam kampung dan ayam potong, ya. Kambing kacang, kambing domba cepat pertumbuhannya. Cepat pertumbuhannya. Adapun kambing gunung lebih lambat pertumbuhannya. Sehingga dibutuhkan usia tertentu agar kadar dagingnya memenuhi kriteria apa yang diinginkan dengannya sedekah. Tetapi syariat menjadikan tatkala daging itu perkara yang relatif, maka syariat menjadikan usia sebagai ukuran. Usia, bukan daging. Ya? Baik. Tidak termasuk hewan sembelihan kurban, tidak termasuk hewan sembelihan kurban, hewan yang disembelih untuk sekedar dikonsumsi. Ingat, dikatakan taqarruban ilallah. Harus ada niat bahwa dia bentuknya adalah penyembelihan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau disembelih untuk dikonsumsi,
untuk pribadi atau keluarga, atau untuk menjamu tamu, menjamu kerabat dan sebagainya, ya, maka tentunya berbeda. Demikian pula hewan yang disembelih oleh jazar untuk dijual dagingnya, maka dia bukan disebut sebagai udhiyah, hewan sembelihan kurban. Khusus pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk kurban, ya. Kemudian disebutkan di sini tadi bahwa disyaratkan dia adalah sembelihan yang disembelih sejak, artinya sah disembelih, dan itu yang utama, sejak hari raya kurban Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Akan datang nanti penjelasannya lebih detail, bahwa ini adalah dari pendapat mazhab Syafi'i yang bersendiri dibanding mazhab-mazhab yang lainnya insyaallah taala. Baik. Sekarang kita bahas perkara yang berikutnya, yaitu hukmut tadhiyah, hukum dari hewan sembelihan kurban. Apa hukumnya? Apa hukumnya menyembelih hewan kurban? Ya. Maka dikatakan di sini dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, annaha sunnatu ainin lil munfaridi wa kifayatin li ahli kulli baitin. Bahwa hukum hewan sembelihan kurban adalah sunnah ain bagi individu. Sunnah ain bagi individu artinya bagi setiap pribadi, ia dituntut untuk melakukan penyembelihan tersebut dalam tuntutan yang dikuatkan, sunnatun muakkadah, ya, yang tidaklah ia berdosa jika meninggalkannya dan ia berpahala jika melakukannya. Sya'nu as-sunan, sama dengan ketentuan hukum perkara yang sunnah, ya. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang disebutkan oleh para fuqaha atau para ulama usul dari ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban dan beban tuntutan terhadap jiwa, ya. Maka ini hukumnya sunnatu ainin. Ini menurut pendapat jumhur ulama, ya, dan dikatakan ijma' dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, tentu saja kita mengetahui bahwa di sana sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dan satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Tetapi mereka tidak mewajibkan untuk semua orang. Imam Abu Hanifah mengatakan wajibun lil mustautini al-muyassir. Diwajibkan bagi orang yang mustautin, orang yang berdiam, bukan orang yang musafir. Musafir tidak wajib. Kedua, diwajibkan bagi orang yang musir, yang punya kelapangan. Ya, tidak bagi orang yang sulit. Ya, adapun kelapangan itu diukur dari adanya kemampuan hewan kurban atau biaya membeli hewan kurban lebih dari kebutuhannya hari Lebaran, Idul Adha dan malamnya, serta hari-hari tasyrik dan malamnya. Jadi agak beda dengan ketentuan al-maisur bagi orang yang wajib zakat fitr atau zakat fitrah atau fitrah. Ya, ketiganya sah. Dikatakan zakat fitrah, dikatakan zakat fitr, maupun dikatakan fitrah. Semuanya warid dari para ulama, wala musyahata fil istilah, dan tidak ada masalah dalam perkara istilah. Ya, yang jelas perkara yang dimaksud diketahui. Ya, jadi kalau begitu, untuk maisur pada zakat fitrah tadi adalah bahwa seorang memiliki kelebihan dari kebutuhannya malam dan hari Lebaran, tok saja. Malam dan hari Lebaran. Adapun untuk kurban, ketika kurban disyariatkan juga pada hari-hari tasyrik, maka disyaratkan kelebihan, kelapangan, keluasan, adanya kelebihan harta dan keluasan dari kebutuhan malam dan hari Lebaran Idul Adha, serta hari-hari tasyrik dan malamnya. Jelas ya? Itu berarti orang lapang. Jika punya seperti itu berarti dia lapang. Ya, baik. Maka itu ketentuan menurut Imam Abu Hanifah yang diwajibkan. Adapun jumhur ulama, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik,
dan yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah dalam mazhab Syafi'i sunnatun lil munfarid, sunnatu ainin, sunnah secara individual, artinya dituntut setiap individu untuk menunaikannya. Wa sunnatu kifayatin li ahli baitin, li ahli kulli baitin. Dan dituntut, disyariatkan bagi setiap keluarga dalam bentuk sunnah. Bagi setiap keluarga. Apa maksudnya? Artinya, jika ada dari anggota keluarga yang berkurban, maka tertunailah tuntutan terhadap keluarga tersebut. Jika tidak ada dari anggota keluarga yang melakukannya, maka mereka terjatuh dalam perkara yang makruh. Makruh lawan dari sunnah. Ketika sunnah bagi seluruh anggota keluarga, bagi setiap keluarga, maka ketika ditinggalkan hukumnya apa? Makruh. Dan hilang kemakruhan itu ketika seorang dari anggota keluarga menyembelih. Meskipun ia menyembelih untuk dirinya. Paham maksudnya? Dia menyembelih untuk dirinya. Maka tuntutan untuk keluarga itu gugur. Tuntutan sunnah tapi. Ya. Adapun yang mendapatkan pahala kurban hanyalah yang berkurban. Itu maksudnya di sini ya. Wa kifayatin li ahli kulli baitin. Ya. Nah, boleh dan sah untuk seorang berkurban dan meniatkan dengannya ya keluarganya. Tasyrik. Fil niyah, fil jaza, la fil ijza. Mengikutkan keluarganya dalam pahala, tidak dalam hal tuntutan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka disebutkan di sini perkara yang berkaitan dengan hukum ya hewan kurban. Ya, kita lihat dalam Mu'nisul Jalis disebutkan tentang hal tersebut. Ya, hukmu tadhiyati fi haqqina annaha fi haqqil munfarid. Hukum ini adalah syarah dari kitab Yaqut An-Nafis. Kitab Mu'nis Al-Jalis karangan Abu Hamzah Asy-Syafi'i. Hukmu tadhiyati kata beliau fi haqqina fil munfarid, di haqqil munfarid annaha sunnatu ainin, hukumnya adalah sunnah ain muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, ainiyah tapi ya. Lil munfaridi walil mukhatibi biha. Adapun bagi orang yang dikenai tuntutan untuk melaksanakan perkara yang sunnah tadi adalah wal muslimul balighul aqilu al hurrul mustati'u. Adalah seorang muslim yang telah balik, dewasa, berakal bukan tidak gila, dan merdeka bukan hamba atau budak sahaya. Hamba saya itu budak. Al-mustati, dan mampu untuk menyembelih. Mustati artinya maisur. Ada padanya kelapangan dan keluasan, lebih dari kebutuhannya hari Idul Adha dan malamnya serta hari-hari tasyrik. Ya. Wa kadzal mub'ad ila in malaka ba'dahu al-hurru in malaka ba'dahu al-hurru mala. Demikian pula budak. Maksudnya sini tentang masalah budak. Budak itu kan ada dua. Budak yang dia secara utuh adalah budak. Ada juga sebutkan budak al-abd al-muba'ad. Budak yang sebahagian tubuhnya merdeka, sebagian lagi budak hamba sahaya. Ya. Misalnya seorang budak yang dimiliki oleh 3 orang. Lalu 1 orang dari mereka memerdekakan haknya dari sang budak tersebut. Berarti 1/3 tubuh sang budak menjadi merdeka. Nah, kalau 1/3 budaknya tubuhnya yang merdeka tadi punya harta, apa maksudnya? Punya harta dan hartanya cukup untuk menyembelih kurban dan terpenuhi juga kebutuhan untuk hari lebaran dan malamnya serta hari-hari tasyrik, berlaku baginya sunnah tersebut. Tuntutan untuk melaksanakan sembelihan kurban meskipun dia budak. Kenapa? Karena dia bukan budak yang total sebagai budak.
tapi dia budak muba'af, budak yang parsial, sebahagiannya budak, sebahagiannya lagi ya orang sekarang mungkin bilangnya budak abu-abu ya. Untung sekarang nggak ada budak ya, alhamdulillah. Bingung jadinya. Budak abu-abu ya. Baik. Di sini dijelaskan tentang mustati. Kategori mustati itu apa? Ya, kemudian hukum sunnah kifayah berlaku bagi setiap keluarga. Apa ketentuannya? Bihaitsu yakununa fi nafaqatin wahidah, yaitu bahwa mereka masing-masing dalam satu nafkah. Ada yang menafkahi mereka dari kepala keluarga. Maka mereka terhitung sebagai satu keluarga. Falau ata biha wahidun min ahli bait saqata talabuha anil baqin. Jika salah satu dari anggota keluarga tersebut melaksanakan kurban, maka gugurlah tuntutan sunnah kifayah dari keseluruhannya. Lakin la yahsulu thawabuha illa lil fa'ili faqat, tapi pahala hanya diraih bagi yang berkurban. Da fa in tarakuha kulluhum kariha, jika mereka semua satu keluarga tidak berkurban padahal mampu, maka makruh hukumnya. Maka makruh hukumnya ya. Nah, ini menurut pendapat yang rajih. Jadi ini hukum asal sembelian. Nah, ada dua sebenarnya kategori sembelian itu sendiri. Sembelian hewan korban terbagi dua. Yang pertama, makana mutatawwi'an. Sembelihan yang disembelih dalam bentuk tatawwu'. Inilah yang dibahas tadi. Bahwa hukumnya sunnah ainin bagi individu, sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Ya. Yang kedua dari jenis sembelihan hewan adalah sembelihan yang wajib. Ya, sembelihan yang wajib. Tadi kita sebutkan ya, wa annaha la tajibu illa bin nadari wa nahwihi. Dan tidaklah diwajibkan dari sembelihan hewan kurban kecuali dengan nadar atau yang semisal dengannya. Yang dimaksud dengan nadar di sini adalah nadar as-sharih. Nadar yang tegas. Seorang mengatakan lillahi alayya an azbaha hadhil am. Demi Allah saya wajib untuk menyembelih hewan kurban. Makanya nadar namanya. Nadar dengan tegas. Ya, disyaratkan nadar tegas adalah bahwa dia kaunu malfudha, dilafalkan. Ya, dan menunjukkan nadar, kewajiban kepada diri sendiri. Ini disebut dengan nadar. Yang kedua wa nahwihi, maksudnya bin nadri ghairi sharih. Dengan nadar yang tidak tegas. Ya, dengan nadar yang tidak tegas, ya. Apa nadar yang tidak tegas itu? Nadar yang tidak tegas ini adalah misalnya seseorang mengatakan bahwa ini hewan sembelihanku. Paham ya? Ini hewan sembelihanku. Ketika dia mengatakan ini hewan sembelihanku, maka itu berarti dia mentakyin hewan tersebut untuk disembelih. Ya. Sama ketika seseorang beli kambing atau sapi misalnya. Lalu kemudian ditanya kepadanya, wali jika induknya mati sebelum disembelih dan janinnya masih hidup. Kalau mati juga berarti bangkai. Tapi kalau dia masih hidup, maka sang anak tadi pengganti induknya dalam nadar disembelih meskipun masih kecil. Disembelih dengan sembelihan yang baru. Ya. Dan tidak boleh makan dari janin atau anak kambing atau anak hewan sembelihan kurban yang wajib hukumnya tadi, karena dia bagian dari hewan yang wajib disembelih, pengganti induknya. Dan boleh bagi yang berkurban untuk minum dari hewan kurban, minum susu dari hewan kurban yang berlebih dari kebutuhan anaknya, meskipun hukumnya makruh. Disunnahkan baginya tatkala dia adalah hewan yang wajib disembelih untuk disedekahkan susunya, kelebihan dari menyusui anaknya kepada fakir miskin. Jika hewan sembelihan itu adalah hewan sembelihan yang sunnah, maka diwajibkan untuk bersedekah dari daging hewan kurban tersebut kadar apa yang sah disebut sebagai harta. Ya.
mumawil, apa yang sah disebut harta. Berapa dia? Kalau kita dijual daging berapa biasanya? Ya, mungkin 1 on? Mungkin ya 1 on? Tidak ya, jarang ya. Ya, setengah kilo lah gitu. Orang beli 1 kilo. Buat apa? Buat bakso. Ya, maka kalau itu sah disebut sedekah kepada fakir miskin yang dia merupakan kadar wajib dari sembelihan yang sunnah. Adapun dalam sembelihan yang wajib, semuanya wajib untuk fakir miskin. Adapun sembelihan sunnah, ada kadar yang wajib bagi fakir miskin. Pertanyaannya, berapa kadar yang wajib tadi? Tidak ada pembatasan dalam syariat. Tidak wajib sepertiga. Sepertiga itu yang utama. Lebih utama lagi kalau semuanya. Tetapi yang sah tertunai kewajiban adalah apa yang sah sebagai sedekah dalam bentuk harta. Dalam hal ini minimal 500 gram, setengah kilo daging. Ya, namun disyaratkan apa yang disedekahkan memenuhi kewajiban dalam sembelihan sunnah tadi beberapa permasalahan. Yang pertama, daging bukan tulang. Paham ya? 500 gram itu haruslah daging. Kalau 250 gram daging, sisanya tulang, tidak sah tertunai apa yang diwajibkan dari sembelihan bagi fakir miskin. Jelas ya? Harus 500 gram itu semuanya daging. Bukan tulang. Bukan pula jeroannya. Hatinya, parunya, jantungnya, ginjalnya. Dan isi yang lainnya. Kemudian daging ini harus daging yang layak konsumsi. Bukan tafih. Serpihan-serpihan daging. Kan orang potong-potong daging. Kadang ada daging yang pecah-pecah gitu ya. Terhambur gitu maksudnya. Dan terkadang ada orang miskin sampai datang untuk sengaja memungut. Paham ya? Serpihan daging tadi. Dicuci lagi, dipungut ya. Kan lumayan lah. Sudah didendeng kan gitu ya. Kita bilang, oh ya. Kita sudah ambil tuh ya. Itu bagian tak sudah nih. Sudah lepas kewajiban saya dari bersedekah dari hewan kurban saya. Tidak lepas. Kenapa? Karena bukan daging yang layak dikonsumsi. Lahmun tafih namanya ya. Syarat yang ketiga, harus berupa daging yang mentah. Ya, daging yang mentah, bukan dalam bentuk yang dimasak. Kalau seandainya sang pengkurban tadi memasak semua hewan kurbannya, hewan kurban yang sunnah ini ya, dia masak semuanya. Lalu diundang 20 fakir miskin, banyak. Tidak sah dikatakan ia telah mengeluarkan kadar wajib dari sembelihannya untuk fakir miskin. Kenapa? Karena diberikan dalam bentuk masak. Diundangkah datang orang miskinnya atau diantar ke rumahnya dalam bentuk yang sudah matang. Kenapa? Karena syariat memerintahkan untuk memberikan kepada fakir miskin tamlikan lahum dalam bentuk kepemilikan. Pemilikan yang sempurna. Yang artinya boleh dia jual, boleh dia konsumsi, boleh dia hadiahkan, boleh dia sedekahkan. Adapun kalau bentuk masak, maka tidak bisa disimpan lama. Ya, kalau yang berikan banyak akhirnya terbuang dan basi, tamlikun qasir. Ya, sehingga tidak sah. Harus dalam bentuk masak diberikan kata 500 gram. Kalau sudah diberikan satu tetangganya mungkin yang miskin, 500 gram daging yang mentah, lalu dia masak sisanya. Ya, 20 kilo setengah misalnya. Jumlah dagingnya misalnya ya 21 kilogram misalnya. Setengah dia kasih tetangga yang miskin, 20 setengahnya dia masak undang fakir miskin. Sah, tidak masalah. Bahkan sekalipun yang diundang orang kaya semua, tidak masalah. Sudah tertunai bagian yang wajib bagi fakir miskin dalam hewan sembelihan kurban yang sunnah tadi. Jelas ya? Ya. Kemudian syarat yang keempat, daging yang segar, bukan daging olahan. Maksudnya dendeng, daging asap, daging juga. Belum dimasak, tapi telah diolah. Tidak sah. Tidak sah. Meskipun dia berikan seluruhnya misalnya. Dia menyembelih daging untuk sembelihan wajib misalnya. Untuk fakir miskin ya. Lalu fakir miskin itu dia buatkan dendeng. Kasihan gak punya bumbu mungkin. Ya. Atau dia masak. Lalu dia antar ke rumah-rumah orang-orang miskin. Tidak sah. Sembelihan yang wajib. Tidak sah pula untuk sembelihan yang sunnah. Karena yang dimaksud adalah daging yang segar, bukan daging
olahan. Ya. Nah, untuk orang yang menyembelih disunnahkan, dianjurkan untuk makan dari sembelihannya. Dan dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i mengatakan sunnah untuk makan hatinya. Bukan makan hati ya. Kata kiasan, makan hati sembelihan kurban tadi. Kenapa? Disebut dalam sebagian kutub mazhab Syafi'i, katanya tayammunan tafa'ulan. Untuk mencari kebaikan dan kemiripan dengan makanan pertama penghuni surga. Pertanyaan, apakah makanan pertama penghuni surga? Siapa yang tahu? Kabid an-nun, hati ikan. Maka dengan itu, hati sembelihan hewan kurban itu menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah lebih bagus dikonsumsi oleh pemilik kurban tersebut yang berkurban, ya. Kemudian diharamkan menjual daging sembelihan kurban itu, ya, bagi orang yang berkurban. Haram, ya. Semua bagian dari kurban, termasuk kulitnya, haram baginya. Demikian pula haram bagi orang yang dihadiahkan. Itu orang kaya, orang yang mampu, mungkin dia juga menyembelih kurban, lalu diberikan hadiah. Tidak boleh dia menjualnya. Meskipun memang diberikan sebagai pemilikan baginya. Tapi pemilikan untuk dikonsumsi. Jelas ya? Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi bahwa orang yang al-mu'tar, ghairu mutatalli, orang yang kecukupan, dia tidak boleh menjual hewan kurban meskipun telah diberikan kepadanya. Hanya boleh dikonsumsi atau disedekahkan atau dihadiahkan. Kemudian yang ketiga, fakir miskin yang asalnya daging tersebut pemilikan baginya, boleh dijual. Tidak boleh bagi siapa tadi? Dijual kepada kafir zimmi. Bahkan sekalipun disedekahkan kepada mereka. Adapun dijual kepada kaum muslimin atau disedekahkan kepada kaum muslimin, sekalipun orangnya kaya, maka boleh dan sah. Milik dari fakir miskin tersebut. Itu rincian dalam perkara pembahasan seluk-beluk hewan sembelihan kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita terbatas, sudah masuk waktu asar ini kayaknya dari tadi. Belum. Masih ada waktu soal jawab? Belum. Alhamdulillah, masih ada berarti. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Kameramen dulu. Barakallahu fiik. Perhatikan, dagingnya saja yang boleh dibagi sebagai bentuk sedekah bagi fakir miskin yang sah. Tulangnya tetap boleh dibagi, diberikan, tetapi bukan dihitung sebagai sedekah yang wajib. Sedekah sunnah jadinya. Jadi setengah gram daging, kemudian ditambah tulang, tidak masalah. Tapi kalau dagingnya tidak sampai setengah, ini yang jadi masalah. Belum dikatakan dikeluarkan sedekah wajib dalam sembelihan bagi fakir miskin. Belum tertunai. Mohon maaf, saya langsung jawab. Ya, terus. Ada yang lain? Paham ya sekarang? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Iya, silakan. Ya. Barakallahu fikum. Tadi sebutkan bahwa tanduk yang menyebabkan berkurangnya daging. Jadi dhabitnya bagi cacat yang menyebabkan tidak sahnya sembelihan adalah bahwa cacat tadi menyebabkan berkurangnya daging. Ya. Jika patah tadi, sesuai dengan ketentuan itu bahwa jika patah tadi terjadi menjelang waktu penyembelihan, dohirnya tidak memberikan pengaruh insyaallah taala. Dohirnya tidak memberikan pengaruh insyaallah. Ya. Susutnya tidak akan banyak, apalagi bahwa kalau memang betul susut, dan bahwa sapi tadi memakan, adapun kalau dilepas itu dia butuh tanduk. Kalau dia dilepas ya untuk mengorek dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ihtimal untuk sahnya masih besar insyaallah taala. Nah, apalagi jika dia tidak punya tanduk sejak lahir tadi.
Allah alam bisawab. Nah, ya. Tidak boleh? Tidak boleh makan lebih dari sepertiga. Makruh ya. Mak Satu ekor sapi atau satu ekor onta untuk 7 orang, maka masing-masing bahagian mereka menduduki kedudukan sembelihan tersendiri. Jadi masing-masing sembelihan menduduki kedudukan sendiri. Berarti sepertiga dari sepertujuh. Ya, lebih dari sepertiga dari sepertujuh tersebut dikonsumsi oleh orang yang berkurban, makruh hukumnya. Yang afdal apa? Dia sedekahkan semuanya. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan makruh juga sedekahkan semuanya. Karena ada yang mengatakan wajibnya makan dari sembelihan kurban tersebut. Meskipun dalam mazhab Syafi'i makan dari sembelihan kurban hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bukan dari sepertiga satu bagian sapi tadi. Kecuali jika seorang menyembelih satu ekor sapi. Maka lebih dari sepertiga itu makruh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah cukup ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang hukum pembahasan sembelihan kurban ini khususnya dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi bahwa mazhab yang berkembang negara kita adalah mazhab Syafi'i dan mukhalafatul ma'luf, menyelisih apa yang biasa berkembang, ini juga memang berat. Sehingga perlu kita untuk pelajari hal tersebut dan untuk melihat apa yang lebih dekat dalam perkara ini dari kebenaran, meskipun tentu saja kita bisa mengikuti perkara dari mazhab tersebut manakala kita tidaklah ahli ijtihad. Tidak ahli ijtihad ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekira demikian ikhwani fiddin, apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya pasti. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.